Bab 8, ketika ego luruh dalam kehadirannya. Ada saat di mana perjalanan ruhani sampai pada titik paling sunyi, titik di mana engkau tak lagi bersembunyi di balik nama, amal, atau bahkan rasa suci yang engkau miliki. Di titik itu, engkau mulai menyadari bahwa di balik semua zikir, semua ibadah, semua kesungguhanmu, masih ada satu yang diam-diam berdiri di tengah. Ego. Ia halus, hampir tak terlihat, tapi di sanalah sumber keterpisahan itu berawal. Ego ingin dikenal, ingin dihargai, ingin dianggap telah dekat dengan Allah. Ia bisa bersembunyi bahkan di balik pakaian keikhlasan. Dan sebelum engkau mengenalnya, ia bisa membuatmu merasa telah sampai, padahal sejatinya masih berdiri di depan pintu. Namun kasih Allah tidak pernah berhenti mengetuk. Ia akan menguji hatimu dengan hal-hal yang membuatmu kehilangan pegangan. Ia menelanjangi dirimu dari segala sandaran, dari rasa mampu, dari rasa tahu, bahkan dari rasa telah dekat. Engkau dibuat tidak berdaya, agar engkau sadar bahwa tidak ada aku di dalam jalan ini. Bahwa semua yang engkau rasakan, semua yang engkau capai, semua yang engkau sebut pengalaman rohani, bukan hasil dari kekuatanmu, tapi semata-mata pemberian darinya. Disinilah ego mulai retak, ia mulai lemah, karena tak ada lagi yang bisa ia klaim sebagai miliknya. Ketika ego mulai luruh, sesuatu yang lembut muncul menggantikannya. Keheningan. Bukan hening karena tidak ada suara, tapi hening karena tidak ada aku yang berisik di dalam dada. Engkau tidak lagi merasa harus menjelaskan pengalamanmu, tidak ingin meyakinkan siapapun, tidak ingin dilihat sebagai orang yang tahu. Semua kebutuhan untuk diakui perlahan menghilang, karena engkau mulai merasakan kehadiran yang jauh lebih besar dari dirimu. Di dalam kehadiran itu, engkau merasa begitu kecil, begitu fana, tapi anehnya, justru disitulah engkau merasa paling hidup. Karena untuk pertama kalinya, engkau tidak lagi menjadi pusat segalanya. Lalu datanglah momen yang tak bisa dijelaskan, saat seluruh identitasmu runtuh, dan engkau hanya tinggal sebagai kesadaran murni yang menyaksikan. Tidak ada lagi aku berzikir, yang ada hanyalah zikir itu sendiri. Tidak ada lagi aku mencintai Allah, yang ada hanyalah cinta yang mengalir tanpa arah. Tidak ada lagi pemisah antara hamba dan Tuhan, antara pelaku dan yang dilakukan. Hanya kesadaran yang memantulkan cahayanya, tanpa nama, tanpa bentuk, tanpa batas. Inilah keadaan fana, hilangnya diri dalam lautan kehadiran ilahi yang tak bertepi. Dan di saat itulah engkau mengerti bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi sesuatu, tapi tentang hilang menjadi tiada. Tentang membiarkan segala aku yang semu mencair dalam cahaya yang abadi. Karena hanya ketika aku lenyap, maka yang tersisa hanyalah Dia. Dan di sanalah zikir sejati mencapai puncaknya. Ketika bukan lagi engkau yang mengingat Allah, tapi Allah lah yang mengingat dirinya melalui dirimu yang telah tiada. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Ketika engkau tak lagi ingin dikenal, tak lagi ingin menjadi, hanya ingin tenggelam dalam keheningan yang menyebut namanya tanpa suara, tanpa jeda, tanpa akhir.